Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kita di pertemuan kedua ini, dan saya akan mewakili kelompok 1 yang beranggotakan Irfani dan saya sendiri, Yahya, dengan judul Sejarah Masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Di Indonesia terkenal dengan penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam. Budayanya, alamnya yang luas dan hasil bumi yang cukup banyak. Sejarah masuknya Islam awal dibawa oleh pedagang Gujarat, lalu diikuti oleh pedagang Arab dan Persia. Sambil berdagang, mereka menyebarkan agama Islam ke tempat mereka berlabuh di seluruh Indonesia. Banyak yang berspekulasi jika Islam masuk ke Indonesia di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Nah, selain pedagang, ada juga dengan cara mendakwah, seperti penyebaran di tanah Jawa yang dilakukan oleh para wali songo. Merekalah sang pendakwah dan sang ulama yang menyebar Islam dengan cara pendekatan sosial budaya. Di Jawa, Islam masuk mulai melalui pesisir utara Pulau Jawa, dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Habatullah. Di Mojokerto juga terdapat temuan ratusan makam Islam kuno. Diperkirakan makam ini adalah makam para keluarga istana Majapahit. Di Kalimantan, Islam masuk mulai Pontianak pada abad 18. Di hulu Sungai Pawan, Kalimantan Barat, ditemukan pemakaman Islam kuno. Di Kalimantan Timur, Islam masuk melalui Kerajaan Kutai. Di Kalimantan Selatan, melalui Kerajaan Banjar, dan dari Kalimantan Tengah ini ditemukan Masjid Gede di kota Waringin yang dibangun pada tahun 1434 Masehi. Di Sulawesi, Islam masuk melalui raja dan masyarakat di Goa Taluk. Demikian sedikit penjelasan tentang sejarah Islam masuk ke Indonesia. Kita harus bangga dengan para ulama yang telah menyebarkan agama Islam di Indonesia tanpa adanya perang. Dengan peran para ulama yang bijaksana, agama Islam dengan mudah diterima di seluruh Nusantara. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Pendiri kerajaan Demak adalah Raden Patah, Raden Prabu Brawijaya, dan raja terakhir di kerajaan Majapahit. Demak adalah kadipaten di bawah kerajaan Majapahit yang tercatat menjadi pelopor penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Dengan bantuan dari Wali Songo, Raden Patah membangun kerajaan Demak menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Kesultanan Demak berhasil mencapai puncak kejayaannya pada periode pemerintahan Sultan Trenggono di tahun 1521 sampai 1546 Masehi. Pada periode ini, Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Sejarah berdirinya Kerajaan Demak. Demak sebelumnya adalah sebuah daerah bernama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Suatu ketika, Raden Patah diperintahkan oleh gurunya Sunan Ampel dari Surabaya untuk merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindungi oleh tanaman Gelagahwangi. Raden Patah adalah putra dari Raja Brawijaya dari istrinya yang disebut Putri Cina. Dalam perantauannya itu, Raden Patah menemukan tempat yang dimaksud Sunan Ampel, kemudian menamainya sebagai Demak. Pada saat itu, wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dan saling serang karena merasa sebagai pewaris tahta Majapahit yang sah. Raden Patah yang mendapatkan dukungan dari Wali Songo dan Ki Ageng Pengging
Kemudian diangkat sebagai Bupati Demak oleh Prabu Brawijaya dengan ibu kota di Bintara. Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan dari Wali Songo, para wali menyarankan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan sepenuhnya memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya untuk melawan kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit berhasil dikalahkan, kerajaan Demak resmi berdiri sebagai kerajaan Islam. Ada banyak versi tentang tahun berdirinya kerajaan Demak. Beberapa sejarah Alhamdulillah. Beberapa sejarawan berpendapat Kesultanan Demak didirikan pada tahun 1500 Masehi dan sebagian lainnya meyakini di tahun 1478 atau setahun sebelum berdirinya Masjid Agung Demak. Masa kerajaan dan runtuhnya kerajaan Demak. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518, takhta di Demak dilanjutkan oleh putranya Adipati Unus dari tahun 1518 sampai 1521 Masehi. Kemudian Sultan Trenggono di tahun 1521 sampai tahun 1546 Masehi sebagai raja ketiga Kesultanan Demak. Sultan Trenggono berhasil membawa kerajaan pada masa kejayaannya. Pada masa kekuasaannya, Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dan wilayahnya meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1546 saat melakukan penyerangan ke Pasuruan. Setelah itu terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak menduduki takhta dan ibu kota Demak mengalami kerusakan cukup parah. Hal ini menjadi awal keruntuhan Kerajaan Demak hingga akhirnya benar-benar jatuh ke tangan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Mungkin cukup sekian sejarah masuknya Islam dan sedikit tentang Kerajaan Demak dari berdiri sampai runtuhnya. Demikian, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan itu resmi dari saya sendiri, dan kalau misalkan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.